Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Oke, hari ini saya Yohana Kristina dengan NIM 19221401 akan melakukan wawancara dengan narasumber di sebelah saya. Saya ingin menanyakan bagaimana pengalaman hidupnya, bagaimana lika-liku kehidupannya, suka duka yang dialami. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan narasumber saya terlebih dahulu. Silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Dewi, umur saya 35 tahun. Oke, hari ini saya ingin menanyakan ke Kak Dewi bagaimana pengalaman hidupnya, bagaimana dia mengambil keputusan di setiap perjalanan hidupnya. Pertanyaan pertama ya Kak, apa yang Kakak lakukan saat dihadapkan dengan beberapa pilihan saat mengambil keputusan? Yang pertama, kita harus tahu dulu pilihan-pilihan yang kita terima itu bakalan bermanfaat nggak untuk kita. Nah, pada saat itu barulah kita ngambil keputusan bahwa pilihan yang kita ambil itu benar. Oke, dan kata kakak itu kan berarti kakak mengambil keputusan bahwa kakak yakin itu benar. Nah, bagaimana kakak meyakinkan bahwa pilihan yang kakak ambil itu tepat buat diri kakak? Ya, kita harus sebelumnya kita harus berdoa dulu ya, berdoa minta Tuhan untuk ikut campur. Kalau misalnya memang setiap pilihan yang kita ambil itu bermanfaat, benar, dan kita nggak rugi, ya itu pasti keputusan yang baik untuk diri kita sendiri. Dari setiap keputusan yang kakak ambil, ada nggak sih Kak pengaruh dari pengambilan keputusan itu? Ya, paling setiap pilihan dan keputusan pasti ada pro dan kontra dari orang tua atau misalnya dari sekitar. Yang pasti ketika kita mengambil keputusan, kalau misalnya nanti hasilnya baik buruk, pasti yang rugi adalah dari kita gitu loh. Jadi kita kalau misalnya kita yakin itu bagus dan bermanfaat, ya kita harus kasih tahu juga misalnya ke keluarga bahwa keputusan yang kita ambil itu benar, seperti itu. Oke. Dari setiap pengalaman hidup kakak selama 35 tahun ini, ada nggak sih Kak hal yang kakak sesali selama kakak hidup? Ada sih sebenarnya. Kenapa nggak terpikirkan untuk melanjutkan sekolah itu? Jadi di saat umur segini tuh baru menyadari bahwa pendidikan itu penting bagi setiap wanita. Tapi memang pengalaman itu nggak harus dari pendidikan yang formal tinggi, tapi dari setiap kehidupan yang kita jalani gitu. Nah, dari setiap pengalaman, setiap pergumulan selama kakak hidup itu, apa sih pelajaran atau pengalaman pahit yang pernah kakak alami dan masih ingat sampai sekarang? Pengalaman pahit waktu mungkin titik terendah ya, waktu saya sakit. Tapi di situ jadi saya sadar bahwa setiap apa yang kita alami itu bikin kita jadi kuat. Setiap penyakit atau misalnya apapun masalah pergumulan itu bikin kita jadi kuat gitu. Ya mungkin pada saat sakit itu saya ngerasa bahwa saya nggak bisa hidup sendiri dan saya harus bergantung sama Tuhan gitu. Dan tadi kan aku udah nanya cuman umur sama nama. Aku pengen tahu dong Kak, profesi kakak tuh apa sih Kak? Kakak sekarang lagi berprofesi sebagai entrepreneur di bidang kecantikan, MLM, Oriflame khususnya. Nah, dari pekerjaan Oriflame ini, gimana sih kakak menjalani rutinitas pekerjaan dan biasanya butuh berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini?
karena ini adalah bisnis independen, jadi walaupun independen kita tetap punya jam kerja minimal 8 jam sehari gitu loh. Jadi kita punya manajemen waktu sendiri, seperti kayak orang-orang kantor misalnya buka pagi, nyalain laptop, terus cek-cek activity report dan sebagainya kayak gitu. Jadi dari pagi sampai malam tuh pasti ada pekerjaan gitu, jadi harus bagi-bagi waktu antara keluarga, kerjaan, dan yang lainnya. Oke, pokoknya pekerjaan ini fleksibel ya Kak ya. Iya. Nah, yang terakhir, menurut Kak Dewi ini definisi sukses tuh kayak gimana sih, dan menurut Kakak apakah di kehidupan Kakak saat ini Kakak udah ngerasa Kakak udah sukses gitu? Bisa diceritain? Kalau definisi sukses seseorang tuh pasti beda-beda ya. Kadang orang sukses itu misalnya dia punya penghasilan di 2 juta per bulan atau di 3 juta per bulan. Jadi sukses itu ketika kita bisa memberi sesuatu dengan hasil kerja keras kita sendiri. Misalnya kita membeli sesuatu untuk orang tua atau adik atau apa kayak gitu. Terus sukses tidaknya seseorang tuh nggak dilihat dari uang atau misalnya apapun gitu loh. Sukses itu sendiri datang dari ketika kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki kayak gitu. Dan menurut Kak Dewi di kehidupan Kakak sekarang ini sudah berjuang, sudah menjalankan Oriflame ini, menurut Kakak udah di tingkat sukses belum Kak? Sepertinya belum ya, karena ini kan di Oriflame ini adalah bisnisnya bisnis manusia. Jadi kadang ada bisa naik level, turun level gitu, karena ini memang bisnis nyata gitu loh. Jadi kalau menurut Kakak, selama kita hidup kita nggak pernah bisa dibilang sukses seutuhnya, karena kita pasti ngejalanin hari-hari dan setiap hari-hari itu pasti ada kita up and down-nya gitu loh. Jadi sukses atau belumnya ya pasti belum, karena ketika kita Kakak ada di titik kesuksesan tapi bisa turun juga gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya kita udah punya passive income, terus juga active income, itu kita baru bisa dibilang sukses kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Dewi buat sharingnya. Pokoknya pengalaman hidup kita ini butuh campur tangan Tuhan ya Kak ya, dan definisi sukses orang itu beda-beda. Oke, mungkin itu aja pertanyaan dari aku Kak. Terima kasih untuk sharingnya. Semoga setiap pengalaman yang Kakak udah sharing bisa jadi pembelajaran buat aku dan kita semua. Oke, mungkin sekian dari kita berdua. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dari sharing kita hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih Kak Dewi. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.